Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai yang ke-40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian yang baru saja kita baca merupakan satu bagian tentang pertanyaan yang diajukan untuk mencobai Tuhan Yesus, yaitu tentang hukum yang terutama. Apa hukum terutama saudara di dalam kehidupan kita? Yaitu hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan bagaimana saudara kita itu boleh mengasihi Tuhan? Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Berbicara tentang kasih, saya percaya inilah yang membedakan kita dari yang lainnya, di mana setiap kita diajar untuk mengasihi. Yang utama adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Berbicara tentang hati, hati adalah pusat jiwa kehidupan kita. Hati kita gak bisa bohong saudara ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan. Harusnya itu nyata di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Atau masih setengah-setengah hati? Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paling tidak saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, ini mereka adalah orang-orang yang juga mencintai kebenaran firman Tuhan. Secara sederhana saudara, orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kecintaannya gak bisa dibohongi saudara. Dia ingin mengenal lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Kalau kita mencintai seseorang, bukankah kita juga ingin mengenalnya lebih dalam? Apa kesukaannya? Mungkin makanan kesukaan ya, warna favorit ya mungkin ya. Nah, hari ini bagaimana ketika kita berkata aku cinta Tuhan, apakah kita juga rindu mencari apa yang Tuhan cintai, apa yang Tuhan sukai? Dan apakah kita memahami hal itu? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan mau,
kalau kita tidak melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, kalau saudara berkata bahwa aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan mencintai juga firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya apa? Saudara akan memberikan waktu khusus untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan di dalam hidup kita. Kenapa saudara itu menjadi pegangan? Karena itu keyakinan kita, itu kepercayaan kita bahwa firman Tuhan iya dan amin, yang kita percayai dan akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang mencintai Tuhan, kita pasti akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan katakan saudara mencintai Tuhan, tapi saudara tidak pernah membaca, merenungkan firman Tuhan. Apalagi menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan ini dan tidak melakukannya. Sebagai orang yang mencintai firman Tuhan, kita akan melakukannya dan itu menjadikan kehidupan kita lebih nyata. Itulah bukti kalau kita mencintai Tuhan. Dan tentunya orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu akan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya saudara? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan, banyak orang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Pertanyaannya, apakah Tuhan hari ini merasa dicintai dengan apa yang kita katakan? Kita bisa berkata dengan mulut kita, tetapi bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita dengan hati, kesungguhan, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Apakah ketika hati saudara berkata mencintai Tuhan, jiwa saudara juga demikian? Orang yang mencintai Tuhan, bukan hanya hatinya, jiwanya, tetapi juga akal budinya ditaklukkan kepada Tuhan. Nah mari saudara, kita akan mengoreksi di dalam diri kita. Bagaimana kasih kita hari ini? Sudahkah dengan segenap hati? Atau masih setengah hati? Sudahkah dengan segenap jiwa seluruh kehidupan kita? Atau baru bagian-bagian tertentu saja? Atau sudahkah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, pemikiran kita, segala logika kita? Dan apakah kita juga sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Adakah bagian-bagian tertentu yang belum saudara serahkan hari ini kepada Tuhan? Saudara, ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika kita menyatakan aku mengasihi Tuhan, apakah kita juga mengasihi sesama kita? Kita peduli kepada mereka, kita memperhatikan kehidupan mereka. Hari ini ada banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kasih Tuhan ini kepada setiap mereka. Bagaimana caranya? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Biarlah itu juga kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang bukan hal yang mudah, tetapi ketika itu yang menjadi kehendak Tuhan, kenapa kita tidak melakukannya? Kasih di dalam kekristenan itu bukan karena dia baik, maka saya baik. Karena dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Tidak. Kasih di dalam kekristenan adalah walaupun dia menyakiti saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia sudah mengkhianati saya akan tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya rindu melalui kasih saya, dia boleh merasakan kasih Tuhan. Nah saudara, saya nggak tahu hari ini, adakah seseorang yang saudara tidak sukai, yang mungkin saudara benci, dan hari ini mereka sedang membutuhkan kasih Tuhan melalui saudara. Maka saudara mengasihinya juga sebagai wujud kasih saudara kepada Tuhan. Mari saudara, kita kasihi Tuhan Allah kita. Mari kita juga kasihi sesama kita. Dan mari kita nyatakan kasih Tuhan itu melalui sikap hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita.
Dan kita tahu bukan rasanya dikasihi. Mari kita juga bagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bagaimana sikap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan kalau selama ini kami berkata kami mengasihi Engkau, tetapi kami tidak menyenangkan hati-Mu, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Ajar kami juga mengasihi sesama kami, wujud cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Mungkin sakit, mungkin kami terluka, tetapi hari ini kami rindu mengasihi orang-orang yang mungkin pernah melukai kami, menyakiti kami. Dan kami rindu melalui kasih yang Engkau berikan melalui kami juga melakukannya kepada mereka. Dan mereka boleh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa seru kami ya Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita mengasihi Tuhan Allah kita, mari kita kasihi sesama kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.